Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Majid, NIM 2020 310048. Saya perwakilan dari kelompok 4 Bank dan Lembaga Keuangan Syariah akan mempresentasikan tentang tema prinsip-prinsip syariah, Dewan Syariah, dan Dewan Pengawas Nasional. Baik, pertama-tama saya akan membacakan nama kelompok, nama anggota kelompok. Yang pertama yaitu Ananda Dea Syafira dengan NIM 2020 310036. Yang kedua Muhammad Abdul Majid, NIM 2020 310048. Dan yang ketiga yaitu Wayang Harismatud Zahra dengan NIM 2020 310062. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip syariah. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan salah satu negara dengan pemeluk agama Islam terbesar di dunia. Pada tahun 1991, MUI atau Majelis Ulama Indonesia dan IJMI atau Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia dengan melibatkan pemerintah dan pengusaha-pengusaha Muslim Indonesia mendirikan Bank Syariah di Indonesia. Dengan berdirinya Bank Syariah di Indonesia, terdapat berbagai macam penghimpunan dana yang menggunakan berbagai macam prinsip-prinsip syariah. Maka dari itu, sebagai nasabah dari Bank Syariah, kita harus mengetahui tentang prinsip-prinsip syariah. Pengertian dari prinsip-prinsip syariah itu sudah dijelaskan pada pasal 1 butir ke-13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menjelaskan bahwa prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank ataupun pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan baik kegiatan usaha maupun kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah Islam. Prinsip-prinsip syariah dalam bank syariah dibagi menjadi berbagai macam. Yang pertama yaitu wadiah. Wadiah dapat diartikan sebagai titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun organisasi yang berbadan hukum, yang dimana barang titipan tersebut harus dijaga dan dikembalikan kapanpun saja jika si penyimpan menghendaki barang titipan tersebut. Adapun tujuan dari perjanjian tersebut adalah untuk menjaga keselamatan barang titipan dari kemusnahan, kehilangan, kecurigaan, dan sebagainya. Yang kedua yaitu mudharabah. Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak, di mana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan suatu perjanjian di awal. Mudharabah dalam prinsipnya, seorang pemodal akan mendapatkan imbalan dalam bagi hasil tersebut. Adapun imbalan tersebut yaitu bagian dari hasil usaha yang diperoleh oleh bank syariah ataupun pihak lain dalam pengelolaan dana. Yang ketiga yaitu murabahah. Murabahah merupakan transaksi
yang banyak sekali dilakukan oleh bank syariah, bahkan BPR syariah. Hampir seluruhnya menggunakan transaksi murabah. Alasannya yaitu murabah ini memiliki risiko yang kecil, bahkan terkadang disamakan dengan kredit investasi, yaitu kredit kendaraan bermotor, kredit perumahan, dan investasi lainnya. Dalam glosari Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional dijelaskan bahwa murabah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli. Kemudian pembeli membayarnya dengan harga yang lebih tinggi dengan harga lebih tinggi sebagai laba. Yang keempat yaitu salam. Salam merupakan transaksi jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayarannya dilaksanakan lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu. Kemudian yang kelima yaitu istisna. Istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati oleh pemesan dan penjual. Kemudian yang keenam yaitu ijarah. Ijarah menurut PSK 107 tentang akuntansi dijelaskan bahwa ijarah adalah sebuah akad pemindahan hak guna atau pemindahan manfaat atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa, dengan tanpa diikuti pemindahan kepemilikan aset itu sendiri, atau lebih mudahnya dinamakan dengan penyewaan suatu objek. Namun, ijarah tanpa perpindahan risiko manfaat yang terkait kepemilikan aset terkait dengan atau tanpa wakaf. Yang ketujuh yaitu musyarakah. Musyarakah dalam glosari Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional menjelaskan bahwa pengertian musyarakah adalah akad antara kedua pihak atau lebih untuk suatu usaha-usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau modal dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan yang dilaksanakan oleh dua pihak tersebut. Yang kedelapan yaitu qard. Qard atau biasa dinamakan dengan pinjaman qard atau juga biasa dinamakan dengan pinjaman uang. Pengertian dari qard adalah suatu akad pinjaman kepada nasabah tertentu dengan ketentuan. Suatu akad pinjaman kepada nasabah tertentu dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada lembaga keuangan syariah ataupun pihak lain yang telah melakukan kesepakatan dengan nasabah tersebut, mengembalikan pada waktu yang telah disepakati oleh dua pihak. Yang kesembilan yaitu wakalah. Wakalah adalah pelantikan seorang untuk mengambil tempat orang yang melantiknya, yang bertujuan untuk mengerjakan suatu tugas bagi pihak yang melakukan pelantikan. Wakalah merupakan salah satu perjanjian yang memberikan kekuasaan bagi seseorang yang mewakili kepada wakil untuk menjalankan suatu kerja bagi pihak yang diwakili itu. Contohnya yaitu
seorang nasabah meminta bank Islam untuk mewakilinya untuk membeli sejumlah saham dari sebuah perusahaan tertentu. Bagi pihaknya dengan membuat bayaran yang telah disetujui. Yang ke-10 yaitu kafalah. Menurut mazhab Hanafi, pengertian kafalah adalah memasukkan tanggung jawab seseorang ke dalam tanggung jawab orang lain dengan tuntutan umum. Dengan kata lain, menjadikan seseorang ikut bertanggung jawab atas tanggung jawab orang lain yang berkaitan dengan masalah nyawa, hutang, ataupun barang. Adapun menurut mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali, kafalah adalah menjadikan seorang penjamin ikut bertanggung jawab atas tanggung jawab seseorang dalam pelunasan atau pembayaran hutang. Dan dengan demikian keduanya dipandang sama-sama berhutang. Yang ke-11 yaitu syaraf. Syaraf adalah berpisahnya dua pelaku secara fisik dari tempat transaksi. Misalnya yaitu seseorang menuju ke satu arah dan yang lain menuju ke arah yang sebaliknya, atau salah satunya pergi sementara, yang lain tetap di tempat transaksi. Jika keduanya sama-sama berada di suatu tempat, maka perpisahan itu belum terjadi. Meskipun keberadaan di tempat transaksi mereka berlangsung sangat lama disebabkan tidak adanya perpisahan secara fisik. Yang terakhir yaitu hiwalah. Yang ke-12 yaitu hiwalah. Hiwalah yaitu akad pengalihan hutang dari pihak yang berhutang kepada pihak lain yang wajib menanggung atau membayarkan hutangnya. Yang terakhir yaitu rohn. Rohn adalah menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, atau barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Rohn zaman sekarang biasa disebut dengan gadai. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.